Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI, yang kami hormati rekan-rekan pendidik pasca sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, makalah kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Media Penyusunan Rancangan Model Desain, Flowchart, dan Storyboard, Analisis Masalah dan Koordinasi Logistik. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami yang terdiri dari Pak Andi Parwansa sebagai ketua, Andi Hairul Baharan, Sahrul Mukarrama, dan Ananda Sarmi. Dari itu, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak. Akan disampaikan oleh Ibu Mukarrama Mahbub. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa virtual yang sempat bergabung pada Zoom kali ini. Saya akan melanjutkan makalah terkait tentang pentingnya analisis masalah dalam perencanaan. Nah, analisis masalah merupakan langkah awal yang krusial dalam desain pelajaran. Jadi, pada analisis masalah ini kita dapat yang pertama mengidentifikasi kebutuhan siswa, di mana kita di sini harus mampu memahami apa yang sudah diketahui dan belum diketahui oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, yaitu di mana dalam menetapkan tujuan pembelajaran harus sesuai atau relevan. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini harus sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, di mana kita harus memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Dan yang kelima, mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana proses dalam menganalisis masalah? Jadi secara umum proses analisis masalah ini ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, di mana ada beberapa tahap di sini, yaitu menentukan fokus atau mengumpulkan informasi. Yang kedua, pengumpulan data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang ketiga, analisis data. Jadi pada analisis data di sini kita diminta untuk mengorganisir data. Jadi data yang disusun itu yang terkumpul secara sistematis, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data yang telah terhimpun. Selanjutnya. Oke, bagaimana hubungan dengan desain pembelajaran? Jadi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat, memilih strategi pembelajaran. Oke, next. Selanjutnya, materi terkait tentang koordinasi logistik sebagai faktor pendukung keberhasilan. Jadi di sini ada beberapa elemen terkait tentang koordinasi logistik. Yang pertama,
sumber daya itu yang meliputi materi pembelajaran, teknologi, dan tempat. Yang kedua, waktu, yaitu di mana harus memiliki perencanaan yang matang, fleksibilitas, dan pemantauan waktu. Yang ketiga, personil meliputi guru, siswa, dan pihak lain, termasuk tenaga kependidikan. Selanjutnya, terkait tentang strategi peningkatan koordinasi logistik itu ada beberapa tahap yang ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, yaitu melibatkan semua pihak terkait. Yang kedua, membuat jadwal yang jelas. Ketiga, melakukan evaluasi secara berkala. Keempat, mempersiapkan rencana cadangan. Kelima, memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, menyiapkan anggaran yang cukup. Ini yang harus ada. Oke, sebagai kesimpulan, koordinasi logistik yang baik sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran dengan memperhatikan elemen-elemen koordinasi logistik seperti sumber daya, waktu, dan personil. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, sekian yang kami sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Kemudian yang kedua, tadi pemateri Ibu Mukarramah Mahbub menyampaikan tentang apa ya? Tunggu dulu. Tentang pentingnya analisis masalah dalam perencanaan. Banyak sekali tadi yang disampaikan, tapi mungkin akan lebih mudah kita pahami sebagai apa namanya? Sebagai pendengar dari materi ini kalau mungkin itu bisa disampaikan dalam bentuk kasus mungkin atau contoh dalam proses pembelajaran seperti itu. Mukarramah Mahbub untuk memberikan tambahan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi kepada Ibu, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika kita berbicara terkait tentang flowchart, ya, memang benar itu adalah sebuah bagan seperti yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan yang lain bahwa ketika ada urutan secara sistematis, flowchart itu menggambarkan sebuah simbol, misalnya ya, mulai simbol bundar seperti lingkaran itu adalah simbol untuk memulai sebuah aktivitas. Misalnya kalau wudhu ya, misalnya mencuci tangan dulu. Jadi di dalam pembelajaran flowchart itu ada bagan-bagan yang secara sistematis dengan simbol-simbol yang telah ditentukan. Malah ada yang berbentuk tanda panah. Tanda panah itu adalah sebuah simbol koneksi, ya. Ada juga yang berbentuk jajaran jenjang, ya, yang berarti adalah menyatakan proses dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran ada mulai mulai di dalam RPP itu kan misalnya ada identitas guru dulu. Jadi ketika kita menuliskan dalam bagan yang pertama itu atau dalam diberikan simbol kotak atau kotak persegi panjang tertulis identitas guru. Terus ada tanda panah ke bawah, ada lagi kotak lagi yang bertuliskan misalnya kegiatan pembelajaran. Terus tanda panah ke bawah lagi, ada kotak lagi misalnya tujuan pembelajaran hingga selesai. Itu terkait tentang flowchart, ya. Selanjutnya terkait tentang apa ya tadi yang dibahas. Terkait tentang analisis masalah. Di dalam setiap materi jelas harus ada masalah yang sebaiknya harus dimunculkan, ya, untuk memberikan titik fokus pada peserta didik. Jadi ada beberapa tahap yang harus ketika kita ingin menganalisis masalah, yaitu yang pertama itu identifikasi masalah. Misalnya terkait tentang pembelajaran berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di situ kita harus menentukan masalah dulu. Misalnya bagaimana rasa empati kepada orang lain, bagaimana hubungannya kepada orang tua. Selanjutnya yang kedua itu
kaitkan masalah itu dengan materi akhlak. Misalnya dengan cara menjelaskan masalah terkait tentang nilai-nilai akhlak. Jadi kita identifikasi masalah yang ada dulu ya. Selanjutnya dianalisis. Analisis itu berarti kita mencari solusi. Setelah dianalisis, kita akan mendapatkan solusi yang dari data yang dihimpunkan ya. Begitu. Saya kira cukup dari saya. Semoga ada tambahan dari yang lain. Baik, terima kasih Ibu Mukarromah Mahbub atas atas jawaban dari pertanyaannya. Kemudian Baik, rekan-rekan yang berbahagia, setelah kita baru saja mengikuti persentase dari rekan-rekan kami, kelompok 4, yakni tentang flowchart dan storyboard, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan. Namun dalam praktiknya, banyak guru yang masih menghadapi berbagai kendala dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Kurangnya keterampilan guru, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan siswa menjadi beberapa prediktor utama masalah ini. Dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan visual dalam perencanaan pembelajaran, yakni salah satunya adalah dengan desain flowchart dan storyboard, serta menganalisis masalah terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.